Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya Dan. Ya, hari ini saya akan menunjukkan penggunaan logika if jika maka pada Google Form ya. Oke, ini adalah Google Form yang biasa saya gunakan sebagai template ya. Jadi ini sudah pasti desain awal saya. Yang saya ganti hanya kontennya ya, soalnya saja. Oke, di sini Google Form saya hiasi dengan header gambar. Jadi kalian bisa ganti di bagian header gambar ya, di bagian di bagian tema tinggal ganti bagian headernya, dikasih gambar apa. Nah, latarnya yang warna agak biru hijau ini, agak biru ini, ya kita ganti di tema color ya. Tinggal dipilih saja. Oke. Selanjutnya saya membagi menjadi beberapa section ya. Di sini ada ya, ini tampilan awal. Begitu siswa membuka Google Form ini akan terbaca mereka sebelum mereka klik tombol next ya. Begitu dia klik tombol next, dia akan melanjutkan ke sini. Pilih kelas Anda. Ya. Di sini mereka akan memilih kelas mereka. Saya buat dalam bentuk drop down. Jadi mereka tinggal klik kursornya, nanti muncul 7A, 7B, 7C, 7D, 7E sesuai kelasnya. Begitu mereka pilih sesuai kelasnya, nanti akan loncat ke nama mereka sesuai kelasnya. Jadi, jika mereka memilih 7A, maka akan dialihkan ke nama siswa 7A. Jika dia memilih 7B, nanti akan dialihkan ke nama siswa 7B di sini. Dan seterusnya, jika dia memilih 7C, begitu dia klik tombol next, dia akan loncat ke 7C, dan seterusnya sesuai banyak kelas yang kita buat. Jadi saya selalu menyiapkan seperti ini ya. Ini sudah tidak saya ganti. Yang saya ganti adalah bagian konten soalnya di sini. Tergantung apa yang mau kita buat nanti. Ya. Oke, kita lihat bagaimana kenapa bisa seperti ini. Nah, di sini saya gunakan sedikit logika if ya, logika jika maka ya. Jika maka. Jadi, jika siswa memilih kelas 7A, maka dia akan dialihkan ke nama-nama siswa 7A. Begitu dia klik next ya. Jadi, kenapa bisa begini? Nah, di sini kita tambahkan go to-nya ya. Kalau dia pilih 7A, dia akan go to ke siapa? Kalau dia pilih 7B, dia akan go to ke siapa? Nah, bagaimana munculkan go to ini? Nah, kalian bisa akses di sini. Di bagian titik ini. Ya. Titik 3 ini kita buka, aktifkan ini go to section based on answer. Yang bagian ini ya diaktifkan, go to section based on answer. Oke, ya ini dia. Oke, kalau sudah aktif nanti kita tinggal klik arahkan kemana. Di sini saya mengarahkan ke, kalau dia klik 7A, kalau dia pilih 7A, next dia akan loncat ke nama sama siswa 7A. Nah, begitu dia siswa 7A selesai, harusnya dia langsung ke soal kan. Di sini saya tidak pakai nomor absen dan lain-lain. Yang penting ada nama, ada kelas, ada nama, langsung loncat ke soal. Berarti di bagian bawah ini, nah di bagian bawah ini saya harus continue to soal ya. Continue to soal. Jadi saya ganti dulu, kita continue to soal. Soalnya ada di sini. Ya, jadi nanti dia akan loncat ke soal. Semuanya kita lakukan untuk yang lain juga. Ini kelas apa nih? 7B. Ya, 7B kita akan ubah juga. Kalau dia sudah selesai pilih namanya, dia akan continue ke soal. Oke. 7C juga sama. Dia akan continue ke soal. 7D juga sama. Ya, lakukan sebanyak jumlah kelas yang kamu mampu ya ke soal. Terakhir adalah 7E. 7E dia juga akan loncat ke soal. Oke, ini udah selesai. Nah, tinggal kita buat soalnya kalau memang kita mau buat soalnya. Oke, kita akan cek demonya. Kita akan coba preview tampilannya seperti apa. Kita langsung aja. Ya, untuk tampilan preview kita klik yang bagian sini ya, yang tombol ini mata ya, kita preview dulu.
Oke, ini previewnya. Jadi tampilan awalnya sebelum klik next ya. Jadi ada sedikit keterangan lah tentang apa ini. Habis itu tinggal next, dialihkan ke pilih daftar nama. Oh bukan, kelas dulu ya, sorry, kelas dulu. Nah kelas dulu saya tadi pakai drop down, jadi bisa kita choose ya, pilih kelas. Contoh misalnya saya pilih kelas 7A, berarti kalau saya next dia akan ke nama siswa kelas 7A. Nah ini nama siswa kelas 7A, tinggal dipilih. Kalau saya pilih, saya next, berarti dia akan langsung ke soal. Nah, ke soal, tapi kita belum buat soalnya kan, berarti masih kosong. Jadi kalau saya back, ya ini juga saya back. Kalau saya pilih kelas 7E, kalau saya next, berarti dia akan loncat ke siswa kelas 7E. Nah ini nama-nama siswa kelas 7E. Oke, cukup mudah ya logika if-nya ya, jika makanya yang bisa kita terapkan pada sini. Ya mungkin kalian bisa coba modifikasi untuk keperluan yang lain, silakan. Nah, untuk ini kita matikan dulu, kita anggap sudah previewnya seperti apa, kita leave. Nah, kita kembali lagi. Kenapa sangat sederhana sekali, hanya kelas lalu nama ya, karena kita udah settingan di sini. Di bagian setting ini kita udah set collect email address. Jadi di sini akan menerima email, akan menyimpan email, respon email ya. Di sini karena ini kita pakai G Suite ya. Jadi email-emailnya sudah sesuai domain kita. Oke, terus ya ini kita ada centang supaya jika yang di luar organisasi kita atau di luar domain kita, mereka tidak punya akses untuk membuka Google Form kita ya. Ini kita limit to 1 respon, jadi hanya bisa diakses untuk 1 email ya, 1 email. Kalau dia sudah pakai email ini, berarti dia tidak bisa menggunakan email ini lagi, hanya 1 respon aja. Oke, terus ini nggak usah. Terus di presentasinya biasa kita mau shuffle question, jadi kalau ada pertanyaannya untuk diacak silakan diacak. Ini adalah confirmation message setelah siswa menyelesaikan alias sudah klik submit, nanti dia akan muncul box isi tulisannya sesuai yang kita ketikkan di sini. Di bagian quiz, jangan lupa untuk membuat dia jadi quiz, karena kita gunakan untuk penilaian, kita centang on kan. Lalu di sini saya pilih yang release grade-nya, saya pilih letter ya, nggak langsung. Nah untuk yang responden can see ya tergantung pilihan ya. Biasanya sih saya munculkan point value saja. Kalau collect answer kita munculkan ya, boleh juga sih, memang kalau ujiannya sudah selesai atau apa, kita boleh munculkan correct answer ya. Kalau untuk yang miss question tidak perlu ya, karena kita selalu memberikan syarat requirement ya. Jadi setiap soal harus dikerjakan, jadi tidak mungkin ada miss. Nah kali ini boleh. Jadi setelah kita return, setelah kita kembalikan, siswa bisa melihat soal, jawaban salah, jawaban benar, dan point score kalau kita centang seperti ini. Oke, ini settingan yang biasa saya lakukan. Oke, kira-kira begini saja untuk logika if-nya, penggunaan logika if, jika maka. Ya, mungkin bisa dikembangkan untuk penggunaan sesuai kebutuhan ya. Di sini saya hanya contohkan logika if-nya pada kelas dan nama siswa ya. Kalau dia pilih kelas A, maka dia akan dialihkan ke nama-nama siswa kelas A. Kalau dia pilih C, dia akan dialihkan ke nama-nama siswa C, dan seterusnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share ke kawannya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye-bye.